Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Qur'anul Karim. Semoga sahabat sekalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat selalu sehingga dapat mengikuti acara ini dengan baik. Sahabat, yang sudah saya sampaikan yaitu tentang sifatul huruf. Yang pertama adalah huruf yang bersifat hams dan yang kedua lawannya adalah huruf yang bersifat jahar. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan. Sifat yang ketiga adalah sifat syiddah, ya. Sifat yang ketiga adalah sifat syiddah. Arti syiddah artinya nafas tertahan. Syiddah artinya suara atau nafas tertahan. Hurufnya ajid qattun bakat. Ajid qattun bakat. Ada 8 huruf yaitu yang disebut huruf syiddah. Jadi huruf syiddah ini ketika kita melafalkan maka suaranya tertahan atau terputus. Seperti alif atau hamzah. Ketika membunyikan huruf hamzah berharokat sukun maka hamzah itu terputus. Muru tidak boleh ata itu berarti tidak terputus. Jadi sifat syiddah pada huruf hamzah itu harus nampak, artinya terhenti ketika disukunkan atau ditasdidkan. Wa ma wahu atamuru mu'minin. Jangan sampai kita ketika hamzah itu sukun, kita pelafalannya masih bersuara, masih mengalir suaranya. Bukan mu'minin tapi mu'minin, ya. Murunan nasa bil birri wa tansaun dan seterusnya. Itulah huruf hamzah. Yang kedua adalah huruf jim. Coba kita sahabat kita menuju ke papan tulis ini. Jadi huruf syiddah atau bunyi atau suara tertahan ketika mengucapkannya. Ya, hurufnya ada 8, yaitu 1 huruf hamzah, 2 jim, 3 dal, 4 qaf, 5 ta, 6 ba, 7 kaf, 8 adalah ta. Ta, ya. Ajid qattin bakat. A, jim, al-hajj. Jangan sampai kita baca al-hajzu, jangan al-hajzu, tidak, tapi al-hajju, terputus suaranya. Jangan sampai melafalkan huruf jim ketika bertasdid suaranya masih mengalir, berarti bukan syiddah itu, ya. Yang selanjutnya adalah huruf dal. Dadidu, adda, madda, madda, bukan manda, bukan, tapi madda, ya. Yang berikutnya adalah huruf qaf. Bil haqqo, ditahan dulu qaf, ya. Jangan bil haqq, nggak bisa, ya, karena huruf itu memang harus tertahan ketika ditasdidkan.
Yang selanjutnya huruf ta. At-ta, ta-tali'u, ta-tali'u, bukan ta-tali'u tapi ta-tali'u, terputus suaranya. Jadi ya, ke-8 huruf ini ketika ditasdidkan maka suaranya terputus seperti ba. Robbana, tidak boleh rombana, bukan rombana tapi robbana. Robbana faghfir lana. Ya. Terus kaf juga. Akka, fakka, tidak boleh fakka ya, tapi harus terputus ketika ditasdidkan. Yang terakhir yang ke-8 adalah hurufnya ta. At-ta ya. Wa at-tahiyatul dan seterusnya. At-ta, rattilil wa rattilil Qur'ana tartila wa rattilil, terputus. Itu yang disebut huruf syiddah. Adapun lawannya adalah huruf yang bersifat rukhawah. Bunyi atau suara berjalan bersama huruf ketika diucapkannya. Hurufnya adalah yang pertama adalah kho ya. Ketika berharokat sukun atau tasdid tetap masih menyambung suaranya. Akhladah, enggak boleh akhladah tapi akhladah ya. Yang berikutnya adalah rukhawah, tidak boleh terputus. Artinya suaranya berjalan bersama huruf. Jangan sampai suaranya terputus. Adza, fadza, tidak boleh fadza ya, tapi adza. Selanjutnya adalah huruf ghin ya. Au, maudhu, tidak boleh magdu, terputus tidak boleh, harus nyambung. Ghairil mau itu nyambung berarti. Kalau nyambung berarti rukhawah. Lawannya adalah syiddah. Jadi ghin bukan huruf syiddah tapi huruf rukhawah. Artinya rukhawah itu adalah suaranya mengalir bersama huruf. Sahabat, insyaallah nanti kita kembali lagi akan melanjutkan materi ini. Jangan beranjak dulu, kita masih tetap di Nabawi TV. Terima kasih sahabat masih bersama kami di Nabawi TV. Semoga sahabat selalu setia di Nabawi TV sehingga akan mendapatkan banyak ilmu di Nabawi TV ini. Baik ilmu Al-Quran, ilmu fiqih, ilmu-ilmu yang lainnya, insya Allah sahabat akan meraihnya di Nabawi TV. Baik sahabat, kita akan lanjutkan kembali makhraj atau sifat yang bersifat rukhawah, huruf makhraj berikutnya. Huruf berikutnya yaitu huruf tha. Tha ya. As-tha, mas-tha, fas-tha, mengalir dan mengeluarkan udara ya, tidak terputus suaranya. Yang selanjutnya yang huruf yang ke-5 adalah huruf ha. Ha, hi, hu, faha ya, maha dan seterusnya. Ha itu ketika ditasdidkan atau disukunkan tetap mengalir suaranya beserta makhraj. Huruf yang ke-6 adalah huruf dha. Dha, al-lamu, fa-dha ya, tidak boleh lamu terputus, tidak boleh. Kalau terputus nantinya masuk ke huruf syiddah. Ya, jadi tetap ada suaranya mengalir ketika disukun atau ditasdidkan. Huruf yang ke-7 adalah huruf fa. Yang ke-8 huruf dha ya. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Jadi mengalir suaranya, tidak tidak putus, tidak. Banyak mungkin di antara sahabat atau saudara kita ketika membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim diputus. Itu salah sifatnya. Jangan diputus, tapi suaranya tetap mengalir karena dhad sifatnya adalah rukhawah bukan syiddah. Jadi tidak benar kalau diputus
dha, tapi waladha, masih ada suaranya mengalir. Itulah yang disebut rokhawah. Yang ke selanjutnya, yang ke 9 adalah huruf shin. A'udzu billahi minasy. Tidak himinasyai, tidak terputus, tapi suaranya mengalir. Shin, sya, shi, shu. Wawu juga begitu demikian. Wawiwu, awwala, ya. Awwala marrah. Ya. Jadi tidak boleh awwala, tidak terputus, tapi suaranya tetap mengalir walaupun ditasydidkan. Yang selanjutnya adalah huruf sad, sa. Allahus samad. Allahus samad, masih mengalir udaranya atau suaranya tidak terputus. Yang selanjutnya adalah huruf za, wa atuzza, wa atuzza, tidak boleh diputus, wa atuz zakat. Yang selanjutnya di huruf ya, ya ayyuhal, bukan ayyuhal, tidak terputus tapi nyambung suaranya. Yang ke 15 adalah huruf yang ke-14 adalah huruf sin, sa, assalamu alaikum dan seterusnya. Yang ke-15 adalah huruf alif. Ya. Yang ke-16 adalah huruf ha, ya. Asyhadu, faha, tetap mengalir, ya, tidak boleh terputus. Itulah huruf-huruf yang bersifat rukhawah, huruf-huruf yang bersifat rukhawah. Dan huruf yang ketiga adalah huruf syiddah, huruf yang tertahan, sedangkan huruf rukhawah, huruf yang tidak tertahan atau bunyi atau suara berjalan beserta huruf, beserta makhraj. Yang selanjutnya di antara syiddah dan rukhawah ada huruf yang namanya bainiyah, antara syiddah dan rukhawah. Syiddah juga bukan, rukhawah juga bukan. Syiddah juga iya, rukhawah juga iya. Nah, ini adalah hurufnya, ada 5 huruf. Lin, umaro, lam, nun, ain, mim, ra. Alladzi, tertahan juga tidak, syiddah juga tidak. Pelafalannya setengah-setengah antara tertahan dan tidak tertahan. Alladzi, Allah, ya. Tidak alladzi, tidak, ya. Kecuali huruf itu huruf gunnah seperti nun dan mim. Karena ada sifat gunnah, maka khusus nun dan mim pelafalannya tidak terputus. Inna, mimma, ya. Ain juga fa'a, ya. Tidak tertahan juga tidak mengalir. Fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid, amruhu dan seterusnya. Ra, ar-rahman, ar-rahman. Jadi kalau kita baca ar-rahman berarti terputus, jangan sampai terputus. Mengalir juga rukhwah juga tidak. Ar-rah tidak, tapi ar-rahmanir rahim. Itulah sahabat huruf atau sifat syiddah, sifat rukhwah dan sifat namanya bainiyah. Antara kedua sifat itu, antara syiddah dan rukhwah disebut huruf bainiyah atau disebut juga tawassut, tengah-tengah antara syiddah dan rukhwah. Dia bisa di syiddah, dia juga bisa di rukhwah. Inilah hurufnya ada 5, lam, nun, ain, mim, ra, ya. Jadi secara garis besar huruf hamas berjumlah 10, huruf jahar berjumlah 19, huruf syiddah berjumlah 8, huruf rukhwah berjumlah 16 dan huruf bainiyah berjumlah 6 huruf. Itulah sahabat
yang dapat saya sampaikan 1, 2, 3, 4 baru 4 sifat yang kita bahas pada hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali, dan sahabat kita akan masih berlanjut, namun jangan dulu beranjak, sebentar lagi kita akan kembali. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Nabawi TV dengan program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quranul Karim. Bersama saya Muhaimin tentunya. Sahabat, kita akan berlanjut ke materi berikut, ke sifat berikutnya, yaitu sifat isti'la. Sifat isti'la lawannya adalah istifal. Isti'la artinya pangkal lidah terangkat, sedangkan istifal adalah pangkal lidah lurus, ya, artinya tidak terangkat. Jadi istifal adalah pangkal lidah datar, tidak naik, artinya lurus, ya. Itu istifal namanya. Yang isti'la artinya pangkal lidahnya terangkat. Hurufnya khussadil tingkid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf, ya. 7 huruf yang disebut huruf isti'la. Artinya pangkal lidah terangkat. Kho. Tidak cukup kalau kita dengan melafalkan kha. Bukan kha tapi kho. Kho, ya. Khairun. Akhlada. Bukan akhlada. Akhlada. Itu tidak diangkat lidahnya. Angkat lidahnya. Isti'la. Akhlada. Allahus samad. Ihdinas sira. Dan ihdinas sira itu tidak terangkat, berarti salah sifat dan salah makhraj, ya. Ihdinas sira berarti sin yang dibaca, nah, karena lidahnya lurus, ya. Kalau lidah lurus berarti sin, kalau lidahnya diangkat berarti shad, itu bedanya. Ihdinas siratal mustaqim, sekalipun berharokat kasrah tetap sifat itu harus nampak dan tidak boleh berubah sifat itu apapun harokatnya, baik fathah, kasrah atau dhammah. Kho seperti khi, wabil akhiratihum, tidak dibaca wabil akhiratihum. Kalau khiratihum berarti itu tipis, tarqiq. Sedangkan qaf tidak ada sifat tarqiq, tapi qaf sifatnya adalah tafkhim. Jadi selamanya sifat itu tafkhim tetap tafkhim. Sekalipun berharokat kasrah, maka sifat tafkhim harus nampak, yang disebut tafkhim nisbi. Jadi gimana bacanya? Wabil akhi, wabil akhi, bibirnya dicondongkan dulu ke depan, agak ke depan sedikit, tapi jangan terlalu, ya. Yang sekedar untuk menebalkan huruf saja. Wabil akhirati hum yuqinun. Yuqi, qi, bukan ki tapi qi, ya. So juga sama ihdinas siratal, bukan ihdinas siratal, ya. Dha juga sama di fil ardi, bukan fil ardi. Kalau fil ardi berubah makhraj dan berubah sifat. Satu makhrajnya salah, berarti makhraj dal yang dibaca, huruf dal. Fil ardi, yang kedua sifatnya salah tarqiq. Maka tidak, dan ketiga salah bukan isti'la tapi istifal. Ya, fil ardi bukan fil ardi, ya. Gha juga maghdubi bukan maghdubi. Bukan tarqiq tapi tafkhim. Bukan istifal tapi isti'la. Lidahnya ghairil mau. Tetap harus tebal, ya. Qa juga sama. Aqimis shalah, bukan aqimis shalah tapi aqimis shalah. Terus Allah juga sama, azim bukan azim. Kalau azim berubah makhraj dan sifat. Azim adalah za, zazi. Allah tetap li, berangkatnya jadi tebal. Wazidu azim, sadaqallahul azim. Jelas jadi makhraj dan sifatnya. Oh, itu dha yang dibaca. Tapi kalau sadaqallahul azim, itu dzal yang dibaca, bukan dha lagi. Berubah sifat dan makhrajnya. Sahabat sekalian, itulah, ya, huruf isti'la. Artinya lidahnya harus terangkat, tidak boleh istifal, lurus tidak boleh. Lawannya adalah istifal. Seperti sa, ba, itu istifal, ya.
ta, a, za, dan seterusnya. Selain daripada yang ada di 7 huruf ini, sisanya yang 22 huruf adalah sifatnya istifal. Artinya lidahnya lurus, datar, tidak boleh terangkat. Kalau isti'la baru pangkal lidahnya terangkat, ya. Jadi ini yang lebih repot ini, huruf isti'la ini. Kalau kita tidak mempelajari dengan baik, dengan khusyuk, dengan istiqomah, dengan rajin, maka kita tidak akan menghasilkan makhraj dan sifat yang bagus. Makanya kita terus berlatih untuk mencapai bacaan kita yang baik dan benar. Kho, ya, so, khi, si, ya. Dilihatnya kho, khi, hu, atau kho, so, do, dan seterusnya. Dikasrkan khi, si, dan seterusnya. Jangan sampai kho dibaca khi. Wabil akhi, bukan wabil akhi, tapi wabil akhiratihum ihdinas siratal mustaqim. Dha juga fil ardi wa ghairil maghdubi. Ghi, bukan ghi, tapi ghi, ya. Ta bukan ti, tapi ti. Siratal mustaqim, mustaqim, qa juga tidak mustaqim, apalagi mustaqim, ya, tidak dibenarkan. Tidak ada huruf Al-Qur'an yang dibaca gi, ya, bukan mustaqim tapi mustaqim, qa, ya. Tidak ada satu qiraat pun yang mengatakan mustaqim, tapi ada yang hanya mustaqim saja. Yang terakhir adalah dha. Wa, hati-hati, dhidhu baw, tebalkan dha, jangan sampai dhidhu bad, ya, itu sudah salah sifatnya, makhrajnya yang benar tapi sifat yang salah. Itulah sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3 4 5 6 7 sifat, ya, sudah saya bahas. Artinya 7 sifat ini selain daripada sifat isti'la adalah sisanya istifal. Artinya lidahnya lurus, ya. Tidak boleh lidahnya terangkat. Nanti istifal ini lebih lanjutnya kita akan kembali lagi nanti setelah materi ini selesai. Nanti kita akan bertemu kembali. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan sifat istifal secara rinci dan mendetail. Demikian sahabat Nabawi TV. Semoga apa yang saya sampaikan membawakan sahabat bisa berlatih diri. Bila perlu ada pendamping seorang guru Al-Quran yang benar, tentu yang baik, sehingga dapat membantu sahabat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya Muhammad mengaturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.